Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah. Allah yang maha berkehendak. Allah yang maha menentukan. Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan hari ini kita rasakan begitu luar biasa Allah memberikan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, pasti akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Tapi jika kita kufur kepada Allah, tunggu azab Allah amat pedih. Salawat dan salam mari kita hadiahkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tokoh yang begitu luar biasa di muka bumi Allah, bahwa alam semesta ini tidak akan ada kecuali karena adanya Rasulullah SAW. Maka tidak kata lain kepada beliau, kita mengagungkan beliau dengan banyak-banyak mengucapkan selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan iman yang terus meningkat, walaupun kadar iman kita berbeda-beda. Kita merasakan hari ini kadang kita malas, kadang kita rajin. Kita merasakan hari ini rajin sholat, hari ini kita mungkin sholatnya bolong-bolong. Atau ya, melemahnya iman sehingga melemahnya tubuh kita, sehingga kita tidak bergerak untuk beribadah kepada Allah. Ada 3 tips sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan simpel, dan ini bisa kita jaga dan bisa kita riayah, kita pelihara. Ya, sama-sama kita bermujahadah bagaimana iman kita bisa terus meningkat. Ya, yang pertama, harus munculkan rasa al-khawfu bil jalil. Harus kita munculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Kalau kita takut dengan setan, kita lari. Kalau kita takut dengan begal, kita mungkin akan menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah, ketakutan kita kepada Allah itu bertambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculnya rasa takut karena apa? Karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalam bahasa tasawuf namanya muraqabatullah. Merasa diawasi Allah. Bahwa tingkah laku kita, tata kehidupan kita, bahkan hati kita pun Allah Maha melihat. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Maka perasaan muraqabah inilah yang harus kita tanamkan. Harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, al-amal bitanzil, beramal ya dengan sungguh-sungguh, beramal sesuai dengan pedoman petunjuk Quran dan Sunnah yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beribadah kita kepada Allah ya, dengan sebaik-baiknya, menjaga kualitas ibadah kita ya dengan istiqomah. Karena apa? Karena ibadah yang bagus itu bukan banyaknya, tapi sedikit, tapi istiqomah. Nah, istiqomah dalam ibadah ini yang perlu kita latih. Dan yang ketiga, supaya iman kita senantiasa terus-menerus meningkat, maka yang ketiga ini yang harus kita hadapkan, yang harus kita rasakan dalam kehidupan kita adalah asy'ur ilal maut, merasakan kematian yang datang kepada kita. Ya. Kematian sangat dekat dengan kita. Saya mengibaratkan kita seperti berdiri dalam satu antrian, tinggal menunggu giliran. Ya. Kemarin kita mendengar kabar berita bahwa orang tua kawan kita meninggal dunia. Ketika kita mendapatkan berita sahabat kita meninggal dunia, teman kerja kita meninggal dunia, maka ketika kita mendengarkan kabar duka, maka apa yang harus kita lakukan?
ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seraya kita menanyakan diri kita, giliran kita kapan? Makanya ada istilah kain kapan. Kain kapan itulah kain yang sedang menunggu kita. Kapan, kapan, kapan. Insya Allah dengan mengingat kematian, wa kafa bil mauti wa'idha, cukup kematian itu sebagai nasihat. Insya Allah bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.